Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Atiyah dari SMP Negeri 1 Tanjung Mogo, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya adalah JKT Angkatan 11. Kali ini akan menyajikan koneksi antar materi pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2. Refleksi model ini menggunakan 4P. 1. Peristiwa. 2. Perasaan. 3. Pembelajaran. Dan keempat, perencanaan. 1. Peristiwa. Pada proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, bagi saya, momen paling penting pemahaman mendalam tentang pemikiran KHD. Momen ini membuka wawasan saya tentang pendekatan pendidikan yang humanis dan relevan dengan konteks lokal, mengarahkan strategi pengajaran yang lebih berfokus pada pengembangan karakter siswa. Yang kedua, momen paling menantang. Ini terjadi, 1. Mengintegrasikan nilai-nilai dalam praktik sehari-hari. Karena pada momen ini menantang, melibatkan perubahan budaya dan kebiasaan baik dari diri sendiri maupun siswa. Serta tentunya membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Yang kedua, yang paling menantang saat menghadapi resistensi dari rekan sejawat. Karena hal ini menguji kemampuan dalam memimpin perubahan dan menggunakan pendekatan kolaboratif untuk mendapatkan dukungan dari kolega. Selanjutnya, momen paling mencerahkan bagi saya saat pembelajaran di modul 1.1 hingga modul 1.2. Kegiatan ini memberikan pencerahan dan motivasi yang besar bagi saya, sehingga menghadirkan keyakinan bahwa usaha dan perubahan yang dilakukan akan membawa dampak nyata. Kemudian, kolaborasi kelompok. Momen ini menunjukkan kekuatan kerjasama dan bagaimana nilai-nilai guru penggerak bisa diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik nantinya. 2. Perasaan. Di sini saya akan menyajikan 3 perasaan yang muncul. Yang pertama, antusias. Saya merasa sangat antusias sehingga termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Setelah melihat bagaimana modul ini nantinya bisa membantu saya menjadi guru yang lebih baik. Perasaan yang kedua, bingung. Saya merasa bingung ketika pertama kali berhadapan dengan konsep yang baru dan kompleks, seperti mengintegrasikan nilai-nilai guru penggerak ke dalam praktik sehari-hari. Yang ketiga, perasaan cemas. Saya merasa cemas akan terjadi resistensi atau ketidaksetujuan dari rekan guru yang lain ketika saya mencoba mengimplementasikan perubahan atau metode baru. P selanjutnya di sini adalah pembelajaran. Kaitan antara modul relevansi pemikiran KHD dengan nilai dan peran guru penggerak ini sangat erat. Karena nilai-nilai yang diajarkan oleh KHD sangat relevan dengan peran dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang guru penggerak. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan pemikiran KHD, diharapkan proses pendidikan di Indonesia menjadi lebih holistik dan berpusat pada pengembangan potensi manusia seutuhnya. P yang terakhir adalah perencanaan. Langkah awalnya dimulai dengan evaluasi dan refleksi, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, penyusunan tujuan. Tujuan jangka pendek, menerapkan 1 atau 2 strategi baru yang dipelajari dalam pembelajaran sehari-hari. Tujuan jangka panjang, mengintegrasikan nilai-nilai guru penggerak ke dalam seluruh aspek pengajaran. Langkah yang ketiga, pengembangan rencana aksi. Merancang kegiatan yang relevan dengan konteks siswa dan mengintegrasikan prinsip KHD melalui kolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dalam kombel di sekolah. Langkah yang terakhir, penerapan dalam kelas. Di sini memodifikasi metode pengajaran.
pengembangan karakter siswa melalui aktivitas yang mendukung nilai-nilai seperti kemandirian, kerjasama, dan tanggung jawab. Feedback dan refleksi untuk menilai efektivitas metode baru. Kesimpulan dari koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak sangat sejalan dengan filosofi pendidikan KHD. Keduanya menekankan pentingnya peran guru dalam mendidik, memotivasi, dan membimbing murid, serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang belajar dan berkembang bersama. Salam dan bahagia.